GB Cinemax. Film ini dimulai dengan memperlihatkan seorang anak muda bernama Kang Sang-man yang diperankan oleh Choi Tae-yoon. Kang Sang-man adalah seorang pria yang hidup kesepian. Ia merupakan anak yatim piatu. Hidupnya sungguh merana, tidak punya teman, tidak memiliki uang, dan tidak punya masa depan. Dengan segala masalah hidup yang ia miliki, Sang-man mencoba mengakhiri hidupnya dengan cara menelan puluhan pil. Namun, usaha yang ia lakukan itu gagal. Kemudian ia mencoba cara lain untuk mengakhiri hidupnya. Kang Sang-man terjun dari jembatan berharap hidupnya dapat segera berakhir. Namun usahanya kembali gagal dikarenakan saat itu kebetulan ada polisi laut yang sedang berpatroli dan menyelamatkannya. Kang Sang-man pun dibawa ke rumah sakit dalam kondisi setengah sadar. Sang-man berpikir, dengan segala perbuatan baik yang telah ia lakukan di dunia ini, jika hidupnya sudah berakhir, ia pasti akan masuk ke surga. Tapi ternyata, Sang-man masih hidup. Ia masih sehat dan baik-baik saja. Entah apa yang terjadi pada Kang Sang-man. Jangankan menjadi orang sukses, untuk bunuh diri saja ia gagal. 또 못 죽어 마음대로 죽지도 못하는 인생이다. Setelah Kang Sang-man bangun, Sang-man kebingungan dikarenakan ada sosok bapak-bapak duduk di sebelahnya. Sang-man tidak tahu siapa orang ini. Kita sebut saja orang ini Pak Tua. Pak Tua merokok di sebelah Sang-man. Sang-man pun menegur Pak Tua agar tidak merokok di dalam rumah sakit. 저기 병원에서는 Namun seorang suster menghampirinya dan malah menegur Sang-man agar tidak merokok di dalam rumah sakit. Sang-man pun bingung, kenapa rokok Pak Tua tiba-tiba ada di tangannya. Sang-man pun akhirnya dibawa ke dokter psikolog. Sang-man merasa kebingungan karena hanya dia yang bisa melihat sosok si Pak Tua tersebut. Sang dokter menjelaskan bahwa sebenarnya nafas Sang-man sempat berhenti ketika ia terjun dari jembatan. Dengan kata lain, Sang-man sempat hilang sejenak dari dunia ini atau mati suri. Tiba-tiba Sang-man mendengar suara tangisan seorang wanita. Namun, lagi-lagi tangisan itu hanya bisa didengar oleh dirinya sendiri. Sang dokter tidak mendengar suara apapun. 우는 소리는 누구죠? 아, Sang-man pun bergegas mencari asal suara tangisan itu. Ternyata suara tangisan itu berasal dari dalam lemari kabinet si dokter psikolog. Setelah dibuka, Sang-man melihat seorang wanita separubaya yang sedang menangis. Kita sebut saja wanita ini Bu Bangka. 여기 환자분 좀 안내해 주세요. Dokter pun kemudian memanggil perawat untuk membawa Sang-man ke kamar rawat inap. Malamnya Sang-man terbangun karena ingin pergi ke kamar mandi. Namun saat ia berjalan menuju kamar mandi, Kang Sang-man melihat seorang kakek-kakek berjongkok di atas meja sambil meniup-niup kertas hingga kertas tersebut berserakan di lantai. Ternyata hal itu dilakukan oleh kakek tersebut agar si kakek bisa melihat bagian belakang dari seorang perawat di rumah sakit tersebut. Kita sebut saja kakek ini kakek Cabuls. Sang-man hanya diam tak bersuara melihat kelakuan kakek Cabuls itu. Kakek Cabuls menoleh ke arah Kang Sang-man dan tiba-tiba kepala kakek Cabuls membesar seperti balon. Sang-man pun ketakutan dan berlari ke kamarnya. Sesampainya di kamar, ternyata Pak Tua, Bu Bangka, dan kakek Cabuls sudah menunggunya. Sang-man tersadar setelah melihat mereka bertiga terbang di kamarnya. Ketiga sosok itu bukanlah manusia, melainkan sosok hantu gentayangan. 사람이 아니신가 봐요. Pak Tua, Bu Bangka, dan kakek Cabuls meminta Sang-man agar bersedia membagi tubuhnya untuk mereka gunakan. Dengan kata lain, hantu-hantu ini ingin merasuki tubuh Kang Sang-man. Mendengar hal itu, Sang-man pun pingsan dan jatuh di lantai kamar. Keesokan paginya, Sang-man dibangunkan oleh dokter dan perawat. Sang-man pikir ia hanya bermimpi,
dan tidak akan bertemu dengan sosok hantu yang ia lihat kemarin malam. Namun kenyataannya hantu-hantu itu tetap ada. Justru hantu itu bertambah satu dengan kehadiran sosok anak kecil yang sedang melompat-lompat di atas kasur rumah sakit. Kita sebut saja hantu anak ini si bocil. 그것도 내 시간. Sangman pun pulang dari rumah sakit. Namun hantu-hantu itu terus membuntuti Kang Sangman dan mereka justru menempel di badan Sangman yang membuat Sangman kesulitan berjalan. Ketika berada di dalam bus, Sangman sempat melihat iklan paranormal. Ia pun menuju ke tempat paranormal tersebut. Paranormal itu menjelaskan bahwa ia harus mengikuti semua keinginan hantu-hantu tersebut dikarenakan ketika Sangman mati suri, secara tidak langsung ia telah mengundang hantu-hantu itu ke dalam hidupnya. Setelah mendengar penjelasan paranormal tersebut, Sangman pun memutuskan untuk pulang ke rumah. 아유, 많다, 많아. Kehadiran sosok hantu-hantu ini menambah beban berat di kehidupan Sangman. Tidak punya uang, hidup tidak berguna, dan sekarang diikuti oleh hantu gentayangan. Di tempat tinggalnya, ibu-ibu tetangga Sangman sedang membicarakannya, dikarenakan sampah yang berserakan di depan kamarnya yang mengeluarkan bau yang tidak sedap. Ketika Sangman sampai di depan pintu kamarnya, tetangganya pun memarahi Kang Sangman dan mengatakan, 노력 중입니다. Sangman pun masuk ke dalam kamarnya. Hantu-hantu itu mulai melancarkan aksinya. Satu persatu hantu-hantu itu meminjam tubuh Sangman. Mereka membuat Sangman melakukan hal yang tidak pernah ia lakukan sebelumnya. Hantu kakek cabus membuat Sangman meminum minuman beralkohol dalam jumlah yang banyak. Hantu Pak Tua membuat Sangman menjadi perokok berat. Hantu bocil menggunakan tubuh Sangman untuk memakan makanan dalam jumlah yang banyak. Sedangkan hantu Bu Bangka menggunakan tubuh Sangman untuk curhat kepada tetangga Sangman yang kebanyakan merupakan ibu-ibu rumah tangga, termasuk ibu-ibu yang memarahinya tempo hari. Tidak tahan dengan apa yang telah terjadi, Sangman pun pergi lagi untuk menemui paranormal. Paranormal itu memberi masukan kepada Sangman agar Sangman bernegosiasi dengan para hantu tersebut. Setibanya di rumah, Sangman pun berjanji kepada hantu-hantu itu bahwa ia akan menuruti segala keinginan mereka dengan syarat setelah keinginan mereka dipenuhi, mereka harus pergi selamanya dari kehidupan Sangman. Hantu-hantu itu pun menyetujui persyaratan Sangman. Si kakek cabus adalah hantu pertama yang keinginannya akan diwujudkan oleh Sangman. Sangman pun berkeliling toko untuk menemukan kamera yang diinginkan oleh si kakek cabus. Namun setelah berkeliling sekian lama dan keluar masuk toko kamera, tak ada satupun kamera yang dipilih oleh kakek cabus. Sangman pun putus asa dan merasa kesal. Ia pun bertanya kepada si kakek, kamera apa sebenarnya yang ia inginkan? Karena semua kamera yang ada di toko ditolak oleh si kakek cabus. Si kakek kemudian menjelaskan bahwa kamera yang ia mau tidak ada di toko manapun. Sangman menjadi tambah kesal karena si kakek tidak mengatakannya sejak awal. Si kakek cabus menjawab bahwa para hantu hanya mengatakan apa yang ditanyakan oleh manusia. Jika tidak bertanya, para hantu tidak akan menjelaskannya. Kemudian si kakek menyebut satu nama. Dengan segera, Sangman mencari orang tersebut dan mulai membuntutinya. Saat berpapasan, Sangman pun menyebut kata kamera di depan orang itu. Ternyata orang tersebut adalah seorang polisi, dan polisi itu menganggap Sangman telah berbuat onar sehingga membuat Sangman dijebloskan ke penjara. Dari dalam sel, Sangman terus meminta polisi tersebut untuk mengembalikan kameranya yang ada di laci meja polisi itu. Polisi itu pun tersadar, kemudian kamera tersebut dikembalikan kepada Sangman. Setelah Sangman dibebaskan dari penjara, hantu si kakek mengarahkan Sangman untuk menuju ke sebuah rumah sakit. 이봐, 판수! Ternyata si kakek ingin mengembalikan kamera kepada temannya yang sedang berada di rumah sakit itu. Saat Sangman berada di kafetaria rumah sakit, ia melihat seorang suster yang memiliki wajah cantik dan menggemaskan.
hantu si kakek cabus berinisiatif untuk masuk ke tubuh sang man, kemudian menggoda suster cantik tersebut. Suster cantik itu pun dibuat kebingungan melihat tingkah aneh sang man. 날도 좋은데 가방 가서 쌍화차 한 잔 어떻소? 영광 한번 주시겠소? Ketika malam hari, teman si kakek cabus melihat kamera yang diberikan sang man. Teman si kakek cabus pun menyadari di dalam kamera tersebut terdapat sesuatu dan ia pun mulai tersenyum. Kemudian giliran hantu Bocils yang keinginannya akan dikabulkan oleh sang man. Si Bocils meminta sang man untuk menonton film kartun di bioskop. Tak disangka, ketika sang man berada di bioskop, ia bertemu dengan suster cantik yang sang man goda di rumah sakit. Suster itu sedang mengajak seorang pasien anak kecil untuk menonton film di bioskop. Suster cantik ini bernama John Yunso. Sudah cantik, pengertian lagi. Sang man pun mulai menyapa suster Yunso. Namun suster Yunso enggan menanggapi sang man, mengingat tingkah laku sang man di rumah sakit. Setelah selesai menonton film kartun, hantu Bocils meminta sang man untuk membelikannya mainan robot. Walaupun merasa kesal, sang man tetap mengikuti keinginan si hantu Bocils. Kemudian si hantu bocil merasuki tubuh sang man dan memalak seorang anak kecil. Anak kecil itu adalah anak yang diajak ke bioskop bersama dengan suster Yunso. Namun tiba-tiba suster Yunso menghampiri anak itu, dan anak kecil itu mengajak suster Yunso untuk makan karena ia sudah mulai lapar. Melihat hal itu, si hantu bocil ikut-ikutan meminta sang man untuk mengajaknya makan. Akhirnya mereka berempat makan di tempat yang sama. Sang man yang telah dirasuki hantu bocil menyantap makanan hingga mukanya belepotan. Hantu bocil itu pun memakan makanan tersebut dalam jumlah yang banyak. Ketika mereka hendak pulang, di jalan si hantu bocil melihat gerobak pedagang permen. Si bocil pun meminta sang man untuk membelikan permen itu. Mereka berempat pun kemudian menghampiri penjual permen tersebut. Ternyata untuk mendapatkan permen ikan berukuran jumbo, pembeli harus melempar panah ke papan yang berputar. Secara kebetulan, ternyata lemparan sang man tepat sasaran. Dia pun mendapatkan hadiah berupa permen ikan berukuran jumbo. Sang man berinisiatif untuk memberikan permen ikan tersebut kepada anak kecil yang diajak oleh suster Yunso. Namun tentu saja si hantu bocil menolak ide sang man tersebut. Mereka pun berdebat sepanjang perjalanan pulang. Di perjalanan, sang man sempat mampir ke toko CD untuk membeli film kartun. Setelah keinginan hantu si bocil dipenuhi, kini giliran hantu perokok berat yaitu si Pak Tua. Si Pak Tua meminta sang man untuk mengambil mobil milik si Pak Tua ketika ia masih hidup. Mobil itu berada di sebuah tempat rongsokan mobil. Setelah mencari sekian lama, akhirnya mobil berwarna kuning milik Pak Tua ditemukan. Kemudian Pak Tua dan sang man menaiki mobil itu. Pak Tua meminta sang man untuk mengajaknya ke pantai. Sang man pun menyetujuinya.